Oke guys. Hana digiding Hana. Ah, Baiklah Bapak Ibu, konsep inti yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di sini Bapak Ibu, pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa, ya. Jadi di sini kita beri kebebasan kepada siswa untuk dia belajar sesuai dengan minat dan bakat dia sendiri, sehingga pembelajaran yang kita laksanakan bisa tersampaikan. Kenapa? Karena mereka yakin bahwa apapun yang mereka lakukan sesuai dengan bakat mereka pasti akan mereka kerjakan dengan semaksimal mungkin. Nah, sementara selama ini kita laksanakan pembelajaran, mungkin ya kita ikuti kemauan kita sendiri sebagai pendidik. Jadi setelah kita dapatkan materi di guru penggerak, ya kami informasikan kepada Bapak Ibu, semoga semuanya tidak lagi seperti itu kita laksanakan. Jadi kita laksanakan perubahan, yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi. Insya Allah kita akan mencapai semua itu. Nah, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, pembelajaran yang selama ini kita laksanakan sepantasnya kita harus sesuaikan dengan seperti halnya kita tahu bahwa di kurikulum Merdeka kita tidak terlepas daripada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ya, yang pertama sekali adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu poin yang sangat penting yang kita harus terapkan kepada anak didik kita. Jadi bagaimana beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di lingkungan sekolah, ya di lingkungan sekolah seperti halnya kita ketahui bahwa tadi tema utama kita adalah budaya positif. Jadi kalau mereka sudah menerapkan di diri mereka pribadi masing-masing bahwa beriman itu ada, bertakwa itu ada, maka budaya positif itu akan terbangkit sendiri dari hati nurani mereka. Jadi tanpa harus kita paksakan. Nah, bagaimana caranya? Caranya di sekolah paling tidak kita sedikitnya kita harus menerapkan budaya positif gitu. Dengan cara apakah kita suruh mereka untuk salam-salaman di waktu pagi hari seperti yang biasa kita laksanakan. Kemudian 15 menit sebelum jam pelajaran kita budayakan literasi. Di sini kita budayakan literasi apa Ibu Bapak? Iya, Al-Qur'an. Ya, baca Al-Qur'an seperti biasa ya. Kemudian setiap jumpa dengan kawannya dia saling bersalam-salaman, apalagi dengan kita sebagai pendidik. Nah, itu merupakan budaya positif yang sudah kita laksanakan. Ada yang lain Bapak Ibu? Iya, Ibu sudah apa? Gotong royong. Iya, gotong royong juga merupakan budaya positif. Ya, kita bangkitkan semangat siswa melalui gotong royong. Nah, kemudian setelah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua adalah mandiri. Ya, mandiri. Bagaimana siswa dalam bekerja sama dia tapi harus tetap tidak terlepas dari dimensi mandiri. Ya, sehingga dia yakin bahwa pembelajaran yang dilaksanakan adalah betul-betul terfokus pada diri mereka sendiri. Kemudian yang seterusnya adalah bernalar kritis. Kalau sudah mandiri berarti siswa itu dia punya kemauan yang sangat luar biasa untuk melaksanakan pembelajaran yang seharusnya dilakukan. Sehingga timbul inisiatif dari diri mereka sendiri adalah apa yang sebenarnya yang saya harus laksanakan sehingga pembelajaran ini terlaksana seperti yang kita harapkan. Seterusnya yang keempat kreatif. Ya, siswa kita sebenarnya bakatnya mungkin terpendam apabila kita tidak memunculkan kreatif mereka. Gimana caranya kita bangkitkan? Kita sebagai guru bagaimana caranya siswa itu dia bisa membangkitkan semangat yang pertama sekali dari kita, kemudian dia bisa membuat sesuatu itu mungkin bakatnya ada di dia, ya dengan semangat yang kita berikan, berarti kreativitasnya itu muncul. Seterusnya
berkebinekaan global. Ya, berkebinekaan global. Jadi siswa tahu bagaimana dia cara untuk menerapkan sesuatu di lingkungan sekolah, ya, secara umum, gitu ya. Jadi dia tidak hilang konsentrasinya terhadap pembelajaran dan lingkungan sekitarnya. Seterusnya yang terakhir yaitu gotong royong. Bagaimana mereka menyikapi akan gotong royong itu? Dia harus bekerja sama antara sesama mereka, kemudian antara lingkungan sekolah dalam hal apapun. Ya, kita di sini ada laksanakan kegiatan, misalkan kegiatan sekolah, ya, kegiatan upacara bendera, itu contohnya upacara bendera setiap hari Senin. Kita buat secara bergiliran, ya. Jadi mereka tidak terfokus pada satu orang saja yang melaksanakannya, tapi mereka laksanakan bergiliran sehingga mereka termotivasi untuk melaksanakan sesuatu. Itu adalah kewajiban dari diri mereka sendiri dan kewajiban terhadap lingkungan sekitarnya. Seterusnya dimensi gotong royong itu juga tumbuh dari diri mereka sendiri, ya, tidak bisa kita paksakan, tapi kita hanya dapat mengarahkannya saja. Jadi segala sesuatu pembelajaran apapun yang kita lakukan itu kita tidak terlepas daripada 6 dimensi profil pelajar Pancasila, ibu-ibu. Nah, seterusnya next. Iya. Konsep inti yang kedua yaitu disiplin positif. Ya. Disiplin positif. Kata disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Ya. Jadi tanpa disiplin apapun yang akan kita laksanakan tidak akan berjalan seperti yang kita inginkan. Tidak akan bisa berjalan seperti yang kita inginkan. Jadi di siswa kita juga kita harus terapkan konsep disiplin itu. Jadi artinya itu belajar. Nah, bagaimana mereka belajar? Mereka kita terapkan dulu sikap disiplinnya bagaimana, sehingga dalam pembelajaran nanti akan mudah kita untuk mengarahkan. Ya, disiplin merupakan proses disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi di sini harus ada rasa tanggung jawab sehingga mereka yakin bahwa yang dia lakukan itu adalah benar-benar benar-benar mereka butuhkan untuk diri mereka sendiri dulu. Kemudian di sini ada disiplin positif, merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Jadi setiap apapun yang mereka lakukan itu mereka tidak mengharap sesuatu imbalan. Jadi murni dari kehendak mereka sendiri. Kenapa bisa mereka berpikir bahwa ini adalah kehendak mereka dan harus dia laksanakan? Karena mereka sudah sadar bahwa disiplin itu penting terhadap diri mereka sendiri. Sehingga kalau kita tidak memaksa pun mereka akan menjalaninya sendiri. Ibaratnya pada saat pelaksanaan upacara bendera, gitu. Kita tidak perlu lagi memaksakan mereka untuk melaksanakan upacara itu secara sungguh-sungguh, karena mereka sudah sadar bahwa dalam dirinya itu harus dia tumbuh kembangkan sikap disiplin. Ya. Kemudian selanjutnya sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini mereka setiap perilakunya itu selalu mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri mereka sendiri. Itu. Bagaimana cara kita terapkan? Kita tidak perlu susah-susah untuk menerapkan di diri mereka itu sendiri. Gitu. Kalau tadi budaya positif sudah ada di benak mereka, maka nilai kebajikannya itu akan tumbuh sendiri. Next. Nah, apa saja nilai-nilai kebajikan? Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu bagaimana yang dikatakan dengan nilai kebajikan itu. Nilai itu adalah sesuatu yang berarti. Berarti kebajikan itu yang positif-positifnya. Jadi selain positif itu tidak ada nilai kebajikan. Nah, berarti nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi kita tidak memandang di sini apakah suku bangsa yang berbeda, agama yang berbeda, jadi perlakuannya adalah sama. Ya. Seterusnya
contoh nilai kebajikan institusi atau suatu organisasi, termasuk di sekolah, ya, suatu instansi. Ada profil pelajar Pancasila seperti yang kita sudah utarakan tadi. Jadi di sini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi mencakup di profil pelajar Pancasila itu semua mencakup. Kalau sudah dimensi yang pertama itu sudah terpelihara, maka dimensi-dimensi yang lain sudah diikut sertakan sendiri. Kemudian yang kedua adalah IBO Primary Years Program, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, kemudian empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Di situ sudah semuanya mencakup. Jadi kalau nilai profil pelajar Pancasilanya sudah pas, maka toleransi itu akan terjalin sendiri. Rasa hormat juga itu tidak perlu lagi kita ajarkan kepada siswa. Mereka akan terbiasa sendiri dengan hal-hal yang demikian, apalagi terhadap kita guru. Nah, lebih-lebihnya terhadap sesama mereka. Jadi mereka saling menghargai. Seterusnya mereka mandiri, ya seperti yang saya utarakan tadi. Menghargai itu luar biasa. Kita harus terapkan sikap menghargai kepada siswa. Bagaimana mereka menghargai orang sekitarnya, bagaimana mereka menghargai antar sesama, dan bagaimana pula mereka menghargai antar sesama pribadi mereka sendiri, ya, di kelas mereka. Kemudian antusias. Antusias artinya di sini adalah rasa semangat mereka untuk melaksanakan sesuatu yang menunjukkan kebutuhan mereka, ya, apalagi terutama dalam pembelajaran itu mereka betul-betul yakin bahwa ini adalah penting. Kemudian rasa empati, ya, rasa kalau empati istilahnya itu bahwa mereka merasa ini perlu sesuatu, seseorang itu perlu sesuatu, maka kita harus membantu, gitu kan? Membantu dalam arti di sini mereka tergerak hati, tergerak langkah untuk saling, ya, membantu antara satu dengan yang lain, ya. Kemudian keingintahuan, kreativitas. Nah, rasa ingin tahu yang paling penting di siswa. Ketika kita mengarahkan mereka untuk mempelajari hal yang misalkan apa tentang pembelajaran kita, muncul rasa ingin tahu. Kenapa bisa muncul rasa ingin tahu? Karena caranya kita atau modelnya kita yang kita paparkan itu menyebabkan motivasi di diri mereka sendiri itu bagaimana ini? Kenapa mesti saya harus pelajari gitu? Maka dalam pembelajaran kita harus selalu jangan lupa menampakkan pada saat pertama sekali kita masuk, kita harus memunculkan apa manfaat daripada pembelajaran ini hari ini, sehingga mereka tergugah hatinya untuk termotivasi bahwa ini perlu saya pelajari, gitu ya. Kemudian kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kalau sudah kerjasama, mereka percaya diri. Kalau kita sudah bergerak bersama, maka kita akan percaya bahwa ini adalah sesuatu hal yang pasti nanti hasilnya akan meyakinkan kami atau meyakinkan saya sendiri. Itu. Jadi muncul komitmen untuk melaksanakan sesuatu yang jelas saya harus laksanakan. Nah, yang ketiga adalah keterampilan hidup atau disebut dengan life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pandangan yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi ini punya keterampilan, ya. Siswa punya keterampilan. Misalkan dalam membuat sesuatu dia punya satu kelebihan, gitu kan. Dia bisa tampil di depan kawan-kawannya, sehingga orang lain bisa menjadikan contoh bagi orang lain, gitu, dan orang lain termotivasi dengan ada dia yang memiliki keterampilan hidup, gitu ya. Jadi istilahnya dia harus dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif. Jadi semuanya itu mencakup akan profil pelajar Pancasila. Oke, selanjutnya, iya. Kebutuhan dasar manusia merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik.
Oke, namanya manusia Bapak Ibu. Jadi semuanya butuh. Kebutuhan dasar itu cukup luar biasa kita harus butuhkan. Kalau di antara beberapa nanti kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi, maka kalang kabutlah kehidupan kita. Begitu juga dengan siswa kita. Ketika siswa kita bermasalah, kita harus bisa memperhatikan dengan mata yang tajam. Kita harus perhatikan bahwa hati kita yang tulus. Kenapa siswa saya demikian? Jadi kita harus mengetahui keadaan dia bagaimana. Mana tahu ya kebutuhan dasarnya itu paling penting yang dia butuhkan, yang membuat kita harus meluruskan permasalahan dia. Jadi kebutuhan dasar itu adalah segala sesuatu yang sangat dibutuhkan. Begitu juga kita. Selanjutnya, apa saja kebutuhan dasar itu? Kebutuhan dasar itu ada 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Ya, jadi siswa punya kebutuhan dasar manusia juga bertahan hidup. Makanan seperti kita juga sama, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Jadi dia butuh makanan. Namanya makhluk hidup, butuh makanan. Jadi kalau nggak ada makanan dia nggak sehat, gitu kan. Jadi pakaian, tempat tinggal. Ketika misalkan salah satunya itu tidak ada, maka pemenuhan yang lain juga akan terbengkalai. Maka kita sebagai guru harus bisa memperhatikan apa yang kekurangan di kebutuhan dasar yang pertama itu pada siswa kita. Nah, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, kemudian berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Itu cukup luar biasa yang kita harus terapkan juga. Kasih sayang, dia butuh kasih sayang. Nah, mungkin di rumah rasa itu, kebutuhan itu kurang, gitu kan. Sampai ke sekolah dia senang. Kenapa? Karena ada bapak ibu guru yang memperhatikan dia. Dia mau diterima di sekolah. Mungkin di rumah di antara keluarganya ada 6 orang anggota keluarga, mungkin dia kurang bisa diterima di keluarganya atau kurang kasih sayang. Dengan datang dia ke sekolah, kita berikan dia kasih sayang yang cukup luar biasa, maka termotivasi dia untuk melaksanakan pembelajaran. Seolah-olah kalau dia nggak sekolah, maka agak kurang pas, kalau kurang senang dia, malah dia lebih senang sekolah dengan di kehidupan nyatanya itu di keluarga mereka, gitu ya. Jadi perlu kita pertahankan. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Penguasaan juga luar biasa. Harga diri pada manusia itu yang paling penting. Jadi kalau dengan siswa itu Bapak Ibu kita cobalah harga diri mereka kita angkat gitu. Sekalipun itu berat ya. Jadi kita harus istilahnya gini, kita harus dapat mengalah dengan siswa karena kita ingin mengajak dia untuk memperbaiki apapun yang kurang baik. Sehingga terjadilah komunikasi yang pas antara kita dengan siswa. Ketika terjalin komunikasi yang pas antara kita dengan siswa, maka sungguh sangat mengenakkan. Mereka dapat menerima kita dengan baik dan kita dapat menularkan ya segala apa yang kita ingin sampaikan kepada mereka. Nah, kemudian seterusnya ada nilai kebutuhan kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi kalau penguasaannya udah pas, mereka bebas dalam arti terbatas dalam arti sesuai dengan aturan yang kita buat itu di sekolah. Jadi mereka bebas bergerak tapi penuh dengan perhatian terhadap aturan yang ada di sekolah. Seterusnya kesenangan, mereka butuh tempat untuk bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Jadi kita jangan buat kekang pada mereka. Pada saat pembelajaran pun kita jangan buat dia kekang gitu. Bagaimana caranya? Jangan istilahnya maka butuh jadi pembelajaran berdiferensiasi. Mereka butuh pengetahuan dari kita tapi tidak terlalu monoton. Jadi kita kasih kebebasan kepada mereka untuk bergerak sesuai dengan kemauan dia tapi masih dalam batas-batas yang kita berikan. Oke, jadi ada berapa nilai kebutuhan dasar manusia? Itu ada 5 Bapak Ibu. Jadi kita harus ingat gitu. Jadi kita ingat, kita pertahankan dan kita harus mampu mengetahui di siswa saya itu ada nggak 5 kebutuhan dasar itu. Kalau memang ada sesuatu dan lain hal yang terjadi pada dia, berarti ada 5 kebutuhan dasarnya itu yang kurang terpenuhi. Gitu. Selanjutnya. Nah, motivasi.
motivasi perilaku manusia. Motivasi itu dibagi dua, perilaku manusia. Jadi ada motivasi intrinsik dan ada motivasi ekstrinsik. Ya. Kalau intrinsik itu motivasi yang ada di diri mereka, di dalam diri mereka sendiri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau sudah ada motivasi intrinsik, kita hanya tinggal mengarahkan saja. Semangatnya ada di dia. Tinggal kita mengarahkan saja, ini kamu harus kerjakan ini. Dengan kita bicarakan seperti itu, mereka akan tergerak sendiri. Oh, ini saya harus lakukan. Itu namanya motivasi dari dalam diri mereka sendiri. Kemudian motivasi ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Segala sesuatu yang dilakukan itu dia mengharapkan suatu imbalan. Itu imbalannya dari mana? Dari motivasi ekstrinsik tadi, bukan dari diri mereka sendiri, tapi di luar daripada diri mereka sendiri. Jadi di situ untuk menghindari ketidaknyamanan. Siapa yang membuat tidak nyamanan atau hukuman? Jadi orang lain di sekitar dia. Itu namanya motivasi ekstrinsik. Jadi kita harus dapat memilah yang mana intrinsik dan yang mana ekstrinsik. Juga kita harus dapat menggali, ini siswa ini punya motivasi intrinsik apa misalkan. Kita tahu bagaimana kiat-kiat dia untuk melaksanakan pembelajaran ke depan. Selanjutnya, nah, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, kalau hukuman tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat hanya satu arah, berupa hukuman fisik atau fisikis, ya. Jadi kalau hukuman itu terjadi secara tiba-tiba, tidak terencana, ya. Misalkan seseorang itu datang atau siswa itu datangnya terlambat, tiba-tiba kita ada di depan pintu pagar gitu ya, di sekolah misalkan. Nah, tiba-tiba dengan nada suara kita yang tinggi, kita buat hukuman tuh dia, kita suruh post up, ya. Saking tidak senangnya kita terhadap dia, kita buat hukuman kepada dia. Kira-kira Bapak Ibu, dia senang nggak? Enggak ya, enggak senang dengan perlakuan kita. Itu terjadi secara tiba-tiba tanpa kita rencanakan, gitu ya. Kemudian kalau konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Itu sudah direncana. Misalkan kalau nanti kamu hari ini terlambat, pada saat besoknya dia terlambat, kita buat perencanaan. Kalau 3 kali berturut-turut kamu terlambat, berarti kamu harus ini, harus kita buat suatu bentuk ya beban lah untuk dia. Jadi itu merupakan suatu konsekuensi. Namun tetap murid itu merasa tidak nyaman dengan kita, dengan kehadiran kita. Jadi kalau bisa itu kita hindari, bagaimana caranya, ya. Kemudian kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi restitusi ini adalah jalan keluar daripada hukuman dan konsekuensi. Siapa yang mencari? Kita yang mencari jalan keluarnya terhadap tindakan siswa, ya, sesuai dengan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita perlu kolaboratif, kita perlu kerjasama antara kita dengan siswa. Ya. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol. Ada penghukum, yaitu seperti yang saya ceritakan tadi. Penghukum itu adalah pembuat suatu hukuman. Kita misalkan membuat suatu hukuman untuk siswa, ya, sehingga membuat dia kurang nyaman dengan kehadiran kita. Nah, seterusnya pembuat rasa bersalah, ya, itu yang kita harus jaga juga. Bagaimana kita pada saat menegur, ya memang dia bersalah dalam melaksanakan sesuatu hal itu. Tapi dia merasa bahwa ini dia sudah melakukan sesuatu yang bersalah, ya, yang salah. Kemudian teman, kita jadikan dia sebagai teman atau sahabat kita, itu sangat penting, ya sangat penting. Tapi ada batasnya. Jangan ada siswa terkadang dia senang dengan kita karena merasa seolah-olah kita sebagai teman dia, boleh. Itu sangat boleh, tapi kita punya batas. Batasnya apa? Jangan sampai dengan tingkah kita yang menganggap dia sebagai teman, dan ketika dia
berhadapan dengan guru yang lain, dia tidak mau tahu akan aturan guru yang lain karena dia menganggap itu adalah sama dengan kita. Ketika guru yang lain tidak mau dengan sikap kita yang demikian, maka dia mengelak untuk belajar dengan guru yang lain tersebut. Maka itu perlu kita cegah juga hal tersebut terjadi. Boleh kita bersikap seperti teman kita, tapi tidak terlepas dari tanda kutip bahwa itu adalah sahabat sebagai siswa. Oke. Kemudian pemantau, kita jadikan diri kita sebagai pemantau. Itu memang harus luar biasa juga. Seorang guru harus memantau sikap siswanya, gerak-geriknya bagaimana, itu harus memang ada di seorang guru terhadap siswa. Jadi kalau bukan kita yang memantau, nggak ada lagi yang akan bisa memantau dia. Apalagi hal-hal yang dilakukan itu kalau bersifat positif sudah alhamdulillah. Kalau bersifat negatif bagaimana Bapak Ibu? Maka kita harus memantau siswa kita. Ya. Kemudian selanjutnya posisi kontrol yang kelima yaitu manajer. Nah, kalau posisi kontrol manajer itu siswa bagaimana? Kita harus lihat bagaimana sikap siswa terhadap sesama, kemudian bagaimana perlakuan dia, bagaimana apa yang dikerjakan oleh dia. Kalau ada permasalahan kita jadi penengah. Ya, caranya kita sudah tahu bagaimana cara menegurnya, lalu kita kasih contoh-contoh yang kira-kira menjurus ke arah kebaikan. Intinya adalah untuk budaya positif tadi. Maka di antara kelima posisi kontrol guru itu, kalau kita perhatikan yang tepatnya adalah seorang manajer. Jadi posisi guru itu yang paling tepat adalah seorang manajer. Seterusnya, apa contoh penerapan 5 posisi kontrol guru? Ya, kasusnya kita ambil kasus. Siswa tidak memakai atribut lengkap dan rapi saat upacara bendera. Nah, ini sering terjadi di sekolah kita. Ada siswa yang terkadang ada yang memakai baju tapi yang laki-laki, ya, bajunya tidak dikasih masuk ke dalam ini celana ya. Kemudian tidak pakai tali pinggang gitu. Sungguh sangat tidak mengenakan. Artinya dia sudah melanggar satu aturan yang ada di sekolah. Ya. Jadi bagaimana dia hormat pada bendera selama 1 jam. Itu apa Bapak Ibu? Penghukum ya, penghukum. Nah, ketika dia tidak melaksanakan aturan itu, maka kita kasih hukuman untuk dia, hormat bendera selama 1 jam, dipanas terik matahari. Itu posisi kita sebagai penghukum. Jadi tanpa kita tidak rencanakan ya besok kamu rencana pakai baju apa? Tidak kita buat seperti itu. Kalau kamu pakai baju ini besoknya ibu akan buat kamu ibu jemur kamu di panas terik matahari, enggak. Tapi tiba-tiba muncul ketika 1 atau 2 orang siswa yang demikian, maka posisi kita di situ adalah sebagai penghukum. Kemudian berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Itu pembuat rasa bersalah. Jadi kan kita sudah kasih tahu, tapi dia tetap laksanakan itu, melanggar juga. Itu namanya posisi pembuat rasa bersalah. Kemudian apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu itu? Itu yang saya katakan tadi. Kita memposisikan diri kita adalah sebagai manajer. Jadi kita tanya baik-baik, apa kesalahanmu? Nah, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi dia termotivasi sendiri untuk tergugah hatinya untuk mencoba, untuk mengetahui kira-kira kalau seperti ini bagaimana, gitu kan? Jadi tidak seperti penghukum, pembuat rasa bersalah, namun manajer luar biasa posisi guru yang sangat kita inginkan. Selanjutnya, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru tadi. Kasus yang kedua, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu seorang manajer ya, tadi yang kita sudah jelaskan. Oke. Selanjutnya ada posisi kontrol apakah aku, gitu ya. Timbul pertanyaan dalam hati kita. Kalau seperti ini posisi kontrol apa saya ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrolnya apa Bapak Ibu?
Kira-kira apa posisi kontrolnya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat rasa bersalah. Berarti ibu bapak sudah paham juga. Ya, pembuat rasa bersalah. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apa Pak Khairul? Apa kira-kira? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apa Pak Khairul? Pemantau. Oke, luar biasa, pemantau. Kemudian yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa kira-kira rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Itu berarti kita memposisikan diri kita sebagai manajer, Bapak Ibu. Ya, di situ kita ya. Kemudian, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Itu sebagai apa kira-kira, Ibu? Teman. Sebagai teman. Oke, di situ posisi kita sebagai teman. Kemudian kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas tersebut. Itu posisi kita apa? Penghukum. Sebagai Penghukum. kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ya, sebagai pemantau. Ya, jadi kita sudah tahu yang mana posisi kontrol yang harus kita jaga erat di kita, yaitu sebagai manajer. Oke, lanjut. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, kita perkuat lagi bahwa keyakinan kelas itu penting untuk diri siswa sendiri di dalam sebuah pembelajaran. Selanjutnya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Bapak Ibu bisa perhatikan ini siswa kita lagi membuat keyakinan kelas di dalam lokal ya. Ada satu orang siswa namanya Askia di situ ya Bapak Ibu ya, di kelas 3, di kelas 2 IPA 3. Ia lagi menempelkan keyakinan kelas ya. Kemudian bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Bersifat abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal, pernyataan yang umum. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif dengan menggunakan kalimat-kalimat positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, jangan terlalu banyak ya, kita buat sedikit aja. Atau Bapak Ibu kita buat peraturan seperti yang kita buat kemarin di setiap lokal ya, di setiap kelas. Kita buat peraturan dulu dengan kata-kata yang kira-kira yang biasa mereka lakukan di tata tertib, yang mereka perhatikan di tata tertib. Kemudian baru kita buat kalimat pernyataan positifnya. Sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Jadi semua dibuat sesuai dengan kondisi kelas mereka. Kemudian sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah ataupun warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Tidak ada satupun siswa yang tidak dilibatkan. Jadi keyakinan kelas itu muncul di antara dua belah pihak, antara kita sebagai pendidik dan antara mereka yang sama-sama dengan kita membuat suatu keyakinan. Jadi ketika nanti mereka langgar, mereka sudah tahu bahwa ini keyakinan kelasnya. Kalau perlu Bapak Ibu, seperti kemarin saya buat di kelas 1, 2, IPA 3, saya buat persetujuan. Saya buat persetujuan dengan cara menandatangani persetujuan bahwa ini adalah keyakinan kelas yang mereka sudah buat, dan saya juga menandatangani itu. Selanjutnya terbentuklah keyakinan kelas yang alhamdulillah ya sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, segitiga restitusi. Oke, sebelumnya mungkin Bapak Ibu pernah lihat segitiga restitusi ini, mungkin yang terbayang di matematiknya. Ada segitiga sama kaki, ada segitiga sama sisi ya. Iya, siku-siku ya. Nah, itu ya Bu Adeti ya. Pernah Ibu lihat? Pernah. Ibu Ainun bagaimana? Iya, di matematik. Oke. Nah, di sini ada di materi pembelajaran di guru penggerak. Nah, bagaimana yang dikatakan dengan segitiga restitusi? Ya, segala tindakan yang dilakukan siswa ya untuk penyelesaiannya kita harus berpikir ya, bagaimana permasalahan yang ada di siswa, bagaimana tindakan yang dilakukannya itu, tapi kita harus dapat meluruskan. Itu namanya segitiga restitusi. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa segitiga restitusi ini tidak akan ada apabila siswa tidak bermasalah.
Ya, maka di sini jangan pula ibu bapak pikir bahwa oh harus ada siswa yang bermasalah nih, saya cari siswa yang bermasalah biar bisa saya terapkan segitiga sisi. Enggak juga, gitu ya. Jadi permasalahan itu ada ketika sesuai situasinya. Jadi kalau kita bilang nggak ada siswa yang tidak bermasalah, maka itu nggak akan mungkin, hal yang tidak mungkin. Jadi masalahnya sekecil apapun tidak kita harus luluskan dengan 3 langkah atau tahapan segitiga resiliensi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, ya, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi terjadilah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Perlu Bapak ketahui bahwa segitiga resiliensi ini adalah bukan untuk memperbaiki siswa secara khusus, memang harus kita tekankan pada mereka, kamu harus perbaiki ini, harus, tapi secara perlahan-lahan. Ya, intinya adalah hanya untuk mengembangkan karakter siswa. Oke. Nah, tahapannya coba kita lihat, menstabilkan identitas. Bagaimana caranya kita menstabilkan identitas? Yang pertama, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Seperti yang saya utarakan tadi, siswa bermasalah, tugas kita untuk menyelesaikannya. Tapi kita tidak cari permasalahan dia, harus ada permasalahan, enggak, memang muncul sendiri dia. Ya. Kemudian berbuat salah itu wajar. Kita harus tanamkan bahwa pada siswa bahwa jangan pada saat mereka lakukan kesalahan kita memandang dia sebagai seorang yang tidak bertanggung jawab lah, sehingga keluar kata-kata kita yang tidak menyenangkan. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kita jelaskan pada mereka, kamu hari ini melakukan kesalahan, ibu juga pernah melakukan itu. Jadi harapan mereka untuk kita, ya, tenang. Ya, jadi dia tidak merasa kita gegabah dalam menyelesaikan permasalahan itu. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ya, kita akui sendiri bahwa kita pernah melakukan itu, walaupun sedikit, ya. Kemudian ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kita tegaskan pada mereka bahwa permasalahan ini tidak untuk kita cari benar dan salah, tapi ini sama-sama kita luruskan. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Kita kasih naikkan harkat mereka, harkat dan martabat mereka. Kamu berhak melakukan itu. Mungkin kawannya menyentik sama dia melapor. Kamu berhak melakukan itu. Sudah semangatnya kamu lakukan itu. Karena dia mengambil yang punya kamu, gitu kan? Kamu berhak. Walaupun itu salah. Yang awal-awalnya kita harus naikkan harkat dan martabat dia. Ya, selanjutnya itu langkah yang pertama, ya. Langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Bagaimana kita validasi tindakan yang salah? Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kita siswa semua orang, ya, berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Kebutuhan apa? Kebutuhan dasar tadi. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa kamu lakukan hal itu. Kita tanya sama mereka. Kalau tadi di langkah yang pertama kita aman, cara kita aman, maka di langkah yang kedua mereka akan mau untuk berbagi cerita dengan kita mengapa dia lakukan itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya, nah, gitu kan? Nah, kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, kenapa kamu lakukan itu, ya? Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi di sini kita naikkan harkat mereka juga, harkat dan martabat mereka juga. Jadi mereka merasa senang, padahal dia lambat laun dia akan tahu bahwa ini sangat salah. Tapi dengan bahasa kita, maka mereka tergugah pikirannya, oh ini betul-betul saya salah melaksanakannya. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, saya lakukan itu memang iya, seperti yang Bapak Ibu ceritakan tadi, atau Bapak Ibu yang arahkan tadi, bahwa saya melakukan ini karena mempertahankan sesuatu yang penting buat saya. Tapi itu saya tahu bahwa itu salah. Jadi itu tindakan yang kedua. Tindakan yang ketiga atau tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, itu yang terakhir. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari diri pribadi. Nah, tadi kan kita sudah buat satu keyakinan. Kita ingatkan di akhir-akhirnya, kita ingatkan bahwa apa yang kamu lakukan tadi kira-kira melanggar enggak? Atau sesuai enggak dengan keyakinan yang kita sudah buat, keyakinan kelas? Pasti mereka akan menjawab karena mereka sudah tahu bahwa keyakinan kelas kita sudah buat dan mereka sudah menandatanganinya semuanya. Tahu Bu, pasti dia jawab seperti itu. Kalau misalkan di dua langkah tadi kita kurang nyaman atau kurang pas bahasa kita dalam menyampaikan, pasti mereka tidak akan mau menjawab di tahapan yang ketiga.
Nah, apa keyakinan kelas kita? Dia pasti jawab. Dia pasti tahu nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama dan dia juga tahu nilai apa misalkan. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Dia akan menceritakan. Tanpa kita paksakan dia akan menceritakan, saya mau bu seperti ini. Jadi kalau demikian yang kamu mau, kira-kira yang kamu lakukan tadi sudah sesuai belum? Tidak. Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Pasti dia akan bercerita walaupun sedikit, ya. Jadi cara kita yang kita harus sesuaikan. Maka perlu langkah atau tahapan segitiga restitusi. Oke, lanjut ke atas. Begini. Oke, selanjutnya contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi langkahnya itu kita harus sesuaikan dengan berapa tahap bu? 3 tahapan ya. 3 tahapan tadi menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian yang seterusnya adalah menanyakan keyakinan kelas. Jadi di sini berarti hanya sampai di sini saya menjelaskan tentang budaya positif. Jadi kita terapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Semoga pembelajaran yang kita laksanakan, kalau budaya positifnya sudah terlaksana dengan baik antar sesama siswa, sesama warga sekolah, termasuk kita peserta didik, maka segala apapun yang kita rencanakan pasti akan tercapai hendaknya. Jadi 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu jangan lupa. Kemudian posisi kontrol kita berada di manajer. Kemudian bagaimana cara mencari solusi terhadap sesuatu tindakan yang dilakukan oleh siswa yang harus kita luruskan, yaitu dengan metode tahapan restitusi, gitu ya. Jadi sebagai penutup, dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ya, jadi Bapak Ibu hanya sampai di sini pemaparan saya tentang budaya positif. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.